Halo, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan preview dari hasil jadi aplikasi POS, yaitu Point of Sale atau aplikasi penjualan. Di sini aplikasi ini menggunakan bahasa PHP dengan frameworknya itu Coordinator versi 3.1.2. Kemudian pada project POS ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara sistem itu berjalan, seperti mulai dari curut dari pembelian, kemudian penjualan, stok barang, kemudian manajemen user, kemudian masing-masing fungsi yang akan saya jelaskan dari si aplikasi POS itu sendiri. Nah, saja saya akan langsung masuk ke aplikasinya. Saya menggunakan akun user superadmin dan passwordnya itu superadmin. Sign in. Nah, di sini Anda akan diarahkan ke halaman dashboard dari aplikasi tersebut. Di sini Anda dapat melihat bahwa ada pemberitahuan selamat datang di aplikasi POS. Kemudian di sini adalah record secara singkat atau tampilan di mana data-data dari masing-masing menu. Contoh di sini ada total stok barang, kemudian pembelian hari ini, kemudian penjualan hari ini, dan total user. Nanti diharapkan setelah Anda memahami dari sistem ini, Anda dapat mengembangkan seperti Anda bisa menambahkan pembelian minggu ini, kemudian bulan ini ataupun tahun ini. Kemudian di halaman dashboard ini juga sudah menggunakan Bootstrap, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengurusi dalam style atau urusan tampilannya, karena dia juga sudah support tampilan multi platform. Apabila kita perkecil di sini, maka dia akan terlihat berubah tampilannya. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot mengurusi dalam segi desainnya. Kemudian pada bagian atas ini merupakan navbar atau navigasi bar yang sering saya sebut. Kemudian ada menu home, stok barang, pembelian, penjualan, laporan, pengaturan, dan user, serta tombol untuk logout di sebelah kanan. Kemudian secara ringkas, sistem ini apabila seseorang itu belum melakukan apapun, istilahnya masih kosong, maka dia akan melakukan pembelian terlebih dahulu, ditambah data, kemudian dia akan memasukkan nama suppliernya siapa, misalkan PT Maju Mundur. Di sini kode barang yang bisa Anda masukkan, misalkan di sini sudah saya siapkan Win10, kemudian nama barang yaitu Windows 10 Pro, kemudian harga belinya itu berapa, di sini saya memasukkan 900.000. Kemudian harga jualnya itu 1.100.000. Kemudian kuantitinya itu anggap saja menjadi 5. Keterangan yang bisa Anda isi unit ataupun yang PC segala macam. Maka dia akan otomatis menjumlahkan antara harga beli dengan kuantiti yang ada. Kemudian Anda bisa tombol submit. Apabila di reset, maka dia akan mengosongkan kembali form ini. Submit, maka dia akan masuk kepada halaman pembelian. Jadi record pembelian itu akan tercatat semuanya. Di sini Anda bisa lihat ada informasi paling atas ini merupakan pemberitahuan kita sedang berada di menu atau di halaman apa. Di sini ada home, pembelian barang, data pembelian barang, berarti kita sedang berada di halaman data pembelian barang. Kemudian ini merupakan notifikasi apabila telah berhasil memasukkan data. Kemudian di sini merupakan box data barang. Di sini bisa menambahkan pembelian barang. Kemudian di sini merupakan tampilan dari barang-barang yang dibeli sebelumnya tadi. Kemudian di sini Anda bisa melihat ada nomor, faktur, kode barang, nama barang, supply, dan seterusnya. Apabila Anda ingin menambahkan, tinggal ditambah lagi, maka dia akan diarahkan ke halaman tadi. Nah, untuk diketahui apabila pembelian barang itu dilakukan ataupun penjualan, maka dia akan otomatis menambahkan atau mengurangi stok barang. Jadi ketika seseorang itu melakukan pembelian barang, maka dia akan memasukkan datanya itu di stok barang. Nah, di sini sudah pernah tersimpan, sudah pernah saya buat, itu Win10 dengan stok yaitu 12. Jadi ketika saya menambahkan data barang baru, misalkan nama ini PT Maju Mundur lagi, kemudian kode barangnya itu Win10 lagi, nama barangnya itu Windows 10 Pro, harga belinya itu 900.000, harga jualnya 110.000, kuantitinya itu 2, keterangannya itu unit. Ketika submit, jadi ketika sudah kita masukkan dua data tadi,
maka di sini otomatis akan menambahkan menjadi 14. Oke, sudah saya refresh menjadi 14. Jadi terlihat setiap kali transaksi yang dilakukan akan menambah atau mengurangi stok barang yang ada. Kemudian pada bagian penjualan juga seperti itu. Nah, pada bagian penjualan dia akan mengurangi stok barang, yaitu apabila pembelian itu ditambahkan, kemudian apabila penjualan itu mengurangkan stok barang. Nah, di sini pada bagian penjualan Anda bisa menambahkan banyak barang. Jadi bukan cuma satu form saja yang bisa dimasukkan. Contoh di sini pembeliannya misalkan Azmi, nama saya, nama barangnya kita bisa pilih dari data yang telah dimasukkan pada pembelian barang. Atau di stok barang, di sini kita bisa milih Windows 10 Pro, kode barang yang sudah otomatis tampil, harga jualnya juga begitu. Kuantitinya misalkan saya isi menjadi 2, dia otomatis akan menjumlahkan atau mengkalkulasikan antara harga jual dengan total. Kemudian keterangan saya bisa kasih unit. Apabila Anda ingin menambahkan data barang baru lagi, tinggal ditambahkan barang. Kemudian pilih Windows 10, Windows 7, kemudian kuantitinya itu 1. Kemudian dia akan otomatis menambahkan. Apabila dia tidak menambahkan, silahkan tekan tombol tab pada keyboard, maka dia akan otomatis mengkalkulasikannya. Karena keterangannya itu kita bisa kasih unit, kemudian submit. Apabila Anda ingin menghapus barang sebelumnya, tinggal diklik tombol hapus. Ketika kita klik submit, maka dia akan otomatis mengkalkulasikan atau mengurangi barang-barang yang telah kita lakukan pada proses penjualan barang. Di sini kita lihat ada Windows 10 Pro 2 unit dan Windows 7 Pro 1 unit. Di sini akan saya tetap. Ketika kita klik submit, maka dia akan masuk ke halaman record dari penjualan barang. Di sini bisa kita lihat. Kita juga bisa melakukan print atau cetak dari transaksi tersebut. Di sini untuk nomor faktur ini akan otomatis terbuat mengikuti kode yang telah saya siapkan. Di sini ada J merupakan jual, tanda minus, kemudian untuk pemisahnya saja, kemudian 170604 merupakan 17 itu adalah tahunnya, kemudian 06 itu merupakan bulan, sedangkan 04 merupakan tanggal, sedangkan 001 merupakan nomor entry. Jadi ketika ada misalkan ada 1000 atau 2000 entry, kemudian dilakukan pengentrian atau penjualan barang di hari selanjutnya, maka dia akan mengulang lagi menjadi 001, namun dia akan berubah tanggalnya. Begitu juga bulan, tahun, maka dia akan otomatis berubah. Contoh ketika kita ingin melakukan print di sini, kita lihat di sini sudah disiapkan nama tokonya, sudah saya siapkan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merubahnya. Alamat, kemudian kwitansi pembayarannya, sudah terima dari siapa, uang untuk pembayaran apa kan, di sini telah ditampilkan, kemudian totalnya berapa, waktu dan tempat di mana, kemudian tanda tangan bisa dilakukan. Jadi ini sudah siap juga untuk dicetak atau di print. Kemudian apabila Anda ingin menyimpan, tinggal klik tombol dulu di sini. Namun atau bisa misalkan berbeda browser, nanti akan otomatis menampilkan seperti ini juga. Kemudian kita kembali lagi ke stok barang. Jadi kita tadi melakukan penjualan Win 10 2 barang, Win 7 1 barang. Ini saya duplikat aja. Nah, di sini saya refresh kembali. Jadi kita lihat tadi bahwa ada 2 Win 10. Otomatis dia akan mengurangi dari 14 menjadi 2, itu 12, benar. Kemudian pada bagian Windows 7 Pro itu 3 menjadi 2 karena mengikuti penjualan yang barusan dilakukan. Oke, kemudian kita masuk kepada bagian laporan. Di sini sudah saya siapkan 3 jenis laporan: pembelian, penjualan, dan stok barang. Apabila kita klik laporan pembelian, maka kita akan dapat melihat ada 2 form. Di sini ada laporan pembelian keseluruhan dan per periode. Ketika kita mengklik keseluruhan, maka dia akan masuk kepada mendownload file yang telah diekspor tadi dalam format Excel. Nah, di sini kita lihat hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan melaporkan atau mengekspor semua data dari awal sampai yang terbaru. Kita juga akan otomatis mengkalkulasikan berapa total pembeliannya. Kemudian kita tutup dulu. Kemudian di sini merupakan per periode kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa laporan tersebut ditampilkan. Ini saya contohkan.
Nah, di sini sudah terlihat beserta juga judulnya, per periodenya kapan. Kemudian di sini juga sudah disiapkan, juga sudah saya atur. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara proses codingnya. Kemudian di bagian pengaturan, di sini ada nama toko dan nama toko. Di sini Anda bisa melakukan perubahannya. Terserah Anda ingin mengisinya sebagai apa. Kemudian di bagian user ada dua menu, nama user dan data user. Di bagian data user itu ada list atau daftar di mana kita bisa melihat nama, username, email, user type, dan aksi yang telah disediakan. Di sini saya memberikan 3 tombol, yaitu ubah password, mengedit data akun si user tersebut, dan menghapusnya. Apabila kita ingin merubah password, misalkan seorang user itu melupa akan passwordnya, kita tinggal klik ubah password dan memasukkan password barunya, kemudian diklik tombol submit, maka dia akan otomatis membuatkan password baru. Kemudian apabila kita klik tombol edit, maka dia akan menampilkan nama user, username, email, dan tipe usernya sebagai apa. Sebagai catatan, kalau super admin itu merupakan akun yang bisa atau satu-satunya bisa untuk melihat bagian user atau manajemen user. Sedangkan admin dia tidak bisa masuk kepada bagian user. Jadi di coding juga nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membatasi hak aksesnya. Kemudian apabila Anda klik tombol hapus, maka dia akan menampilkan warning. Apabila Anda klik OK, maka dia akan menghapus datanya. Kita akan cancelkan saja. Kemudian kembali ke halaman home. Di sini record ini akan otomatis terkalkulasi berdasarkan dari tabel atau dari database yang melalui proses pembelian ataupun penjualan. Jadi dia akan otomatis berubah. Di sini juga sudah saya siapkan variasi tema yang nanti akan saya jelaskan pada bagian codingnya. Jadi bukan hanya tema seperti ini, Anda bisa melakukan perubahan tema warna, baik itu mulai dari warna di depan dashboard ini ataupun navigasi barnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan di preview dari aplikasi POS ini. Sampai jumpa.